Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah isu yang akhir-akhir ini viral ya, yaitu masalah corona dan Al-Mahdi. Walaupun sebenarnya saya akan mengklarifikasi tentang apa yang telah saya bahas di video yang lalu, masalah corona dan Al-Mahdi. Ya, maaf jika pembahasan masalah virus corona dan Al-Mahdi yang dulu itu menurut saya kurang benar ya. Yang benar adalah ya ini ya bentuk klarifikasi menurut saya ya. Yang benar adalah virus corona yang juga menyerang di Indonesia ini juga ya, karena kemarin saya sudah mengatakan Indonesia tidak terkena, tapi ternyata Indonesia pun juga. Masalahnya yang berjalan saat ini adalah ini zaman ketiga yang ada di jangka Jayabaya itu, yaitu masalah ya, zaman kala bendu. Ternyata virus corona yang mengguncang dunia saat ini, saya yakin ini adalah pertanda zaman kala bendu ya. Kalau menurut saya yang benar adalah zaman kala bendu. Oleh karena itu semua negara bisa terkena itu, bahkan dunia, karena yang diramalkan di jangka Jayabaya ini tidak hanya untuk Indonesia ataupun negara-negara tertentu, tapi mencakup keseluruhan dunia. Oleh karena itu yang berjalan saat ini adalah zaman kala bendu. Oleh karena itu zaman ya kala ya juga zaman bendu itu adalah sesuatu pembalasan gitu. Oleh karena itu maaf sekiranya sebelumnya saya telah mengurai masalah virus corona ini ya menurut saya kurang benar ya. Yang benar adalah ini termasuk bagian dari zaman kala bendu, seperti yang telah saya sebutkan di video yang lalu, bahwa ada 3 zaman akhir yang dirinci oleh Jayabaya dengan rincian 3 zaman, yaitu 11 tahun, 11 tahun, dan 11 tahun. Jadi 33 tahun dimulai dari tahun 99 ini kali Yuga, kemudian 2010 ini zaman kali Yuga, kali Sengara, dan tahun 2020 sampai sampai 2031 ini zaman kala bendu. Oleh karena itu kejadian-kejadian saat ini yang begitu dahsyatnya, banyaknya bencana alam, virus corona ya, banjir ya, dan lain-lain, ini bagian dari zaman kala bendu. Menurut saya
ini adalah awal dari zaman kala penduduk itu. Oleh karena itu ya intinya apa, kembalilah ke jalan Allah, intinya demikian itu. Apapun itu, seandainya pun sewaktu-waktu terjadi hari kiamat yang tidak disangka-sangka itu, sampean ini sudah masuk ke jalannya Allah. Jadi insya Allah tidak akan termasuk golongan-golongan orang yang celaka di akhirat kelak. Ya, intinya saya mengklarifikasi ya, setelah apa yang saya katakan di video yang lalu itu masalah Corona dan Al-Mahdi. Ini saya klarifikasi bahwa saat ini yang berjalan adalah zaman kala buntu. Karena zaman kala buntu ini semua negara ya ini mengalaminya ya. Karena itu ya jangan lupa untuk kembali ke jalan Allah, intinya demikian. Apapun yang saya katakan dari video-video yang awal itu, intinya adalah menyampaikan peringatan terhadap sampean agar kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena saat ini adalah, saya yakin ini adalah akhir zaman. Zamannya sudah terakhir. ya tinggal sampean percaya apa enggak. Kenapa? Ya demikian itulah halnya, karena sudah banyak kajian-kajian yang mengatakan bahwa di tahun 2012 ya 2018 katanya, 2019 katanya hari kiamat, tapi kan belum terjadi. Tapi saya yakinlah bahwa memang tanda-tanda alam sudah menunjukkan hal itu ya. Seperti yang saya katakan dulu bahwa di tahun 2010 itu di Indonesia saja ya ada 119 gunung berapi di Indonesia ini bergejolak. Ya, ini saya rasa ini adalah merupakan tanda-tanda alam akan dekatnya dengan hari kiamat. ya demikian itu. Oleh karena itu sangatlah bijak jika sebelum terjadi atau sebelum terjadinya tanda alam yang sangat, kalau dipikir tidak mungkin ya, yaitu munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Ini merupakan tanda ditutupnya pengampunan. Oleh karena itu sebelum itu terjadi ya bersegeralah untuk ingat selalu terhadap Allah dan kembali ke jalan Allah. ya demikian itu. Karena apa? Seperti yang saya katakan, ini Jangka Jayabaya mengatakan ini khususnya ya pembahasan, kalau menurut saya ya, Jangka Jayabaya itu yang paling dibahas adalah 3 zaman terakhir, yaitu 11 tahun kali zaman Kali Yuga, dan 11 tahun zaman Kali Sengara, dan 11 tahun zaman Kala Bendu ya. Oleh karena itu ya agar
kita tidak hanya mempercayai satu ramalan ya, ya kita bolehlah mengkaji al-hadis, misalkan tanda-tanda alam kan sudah menunjukkan juga bahwa seperti yang saya katakan di Jangka Jayabaya itu mengatakan bahwa saat kali yuga itu terjadi, ya, artinya apa? Ya, ini kalau nggak salah ya bunyinya demikian. Besok yen wis teko sasi Sura Tundandungit ing kono ana udan salah so tur ana banyu abang rupane lan ing luar ing jabane, ya, jabane negara Nuswantara iku akeh peperangan, perang gede, yaitu tanda-tanda munculnya Al-Mahdi begitu. Jadi ini sudah terjadi di tahun 2010 itu, misalkan di daerah Mesir, Libya, Suriah, ya, Irak, ini kan terjadi perang besar yang kayaknya sebelum-sebelumnya itu seperti nggak akan terjadi, tapi terjadi. Inilah saya katakan, inilah fenomena bentuk-bentuk yang yang dikehendaki Allah akan memunculkan seorang Al-Mahdi begitu. Saat itu di Indonesia juga terjadi ini, saya katakan 119 gunung berapi di Indonesia ini semuanya bergejolak, bahkan ada yang meletus. ini tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Bahkan saat kajian al-hadisnya ya mengatakan demikian, bahwa kalau ada panji hitam dari timur, ada panji hitam dari timur, berbaiatlah walaupun sampan itu merangkak-rangkak di atas salju, ya. Ini yang saya garis bawahi adalah salju. Pada waktu itu ternyata di daerah Arab, di tanah Hijaz ini turun salju. Mungkin untuk pertama kalinya kalau nggak salah ya di tahun 2010 itu. Oleh karena itu inilah saya katakan bahwa tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi ini telah berlalu, bahkan ini di tahun 2010 itu. Jikalau kepemimpinan Al-Mahdi ini dikatakan di hadis misalkan 9 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun, ya memang saya katakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi atau kepanjangan tangan Al-Mahdi itu yang jadi pemimpin ya Pak Jokowi ini, ya. Ya, coba lihat dengan hati ya, agar sampai tidak membabi buta apa yang telah dilakukan, mana yang tidak menunjukkan pro keadilan, yang mana. Kalau Pak Jokowi membubarkan Petra, bukankah di dalam Petra itu banyak mafia? Ya, entahlah itu yang namanya apa, tapi yang jelas Indonesia mengimpor migas yang lewat Petra ini setiap harinya ini uang yang nyantol di Petra ini 253 miliar. Betul. Oleh karena itu dibubarkan ini demi rakyat, ya. Mana kalau Pak Jokowi yang
isukan dibesar-besarkan itu adalah penambah hutang. Bukankah Pak Bu Sri Mulyani yang Menteri Keuangan itu sudah mengatakan bahwa hutang Indonesia itu masih relatif kecil, karena kalau dilihat dari PDB ini masih sekitaran 29% atau paling besar ya 30%. Itu masih di ambang kewajaran. Ya. Kenapa? Kenapa selalu sampai salah-salahkan? Bukankah Pak Jokowi ini pro rakyat? Bukankah Pak ya saya lihat hanya Pak Jokowi yang mau menyalami rakyat kecil, rakyat jelata. Bukankah dia tidak membeda-bedakan? Jikalaupun belum 100% berjalan, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Karena apa? Di samping Pak Jokowi ini juga banyak orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi yang pro rakyat ini. Karena apa? Karena akan menghentikan mafia-mafia itu sendiri, gitu loh. Baik mafia migas atau mafia apapun itu. Ya, yang jelas ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena telah menggencet penghasilan mafia itu. Bukankah biasanya ini misalkan kalau Indonesia mengimpor lewat petrol, bukankah di petrol ini ada penghasilan dalam seharinya itu 253 triliun, 250-an triliun lah gitu. 250-an miliar. Bukankah itu uang yang besar? Manakala kemudian Indonesia impor tidak melalui petrol dan langsung ke sumber produsennya, akan menghemat 250 triliun itu dalam setiap hari. Bukankah ini bentuk penghematan? Dan ini dilakukan oleh Pak Jokowi. ya toh. Ini suatu capaian ya. Lihatlah dengan itu. Apa yang katakanlah sampai mengatakan misalkan Pak Jokowi ini rezim korup. Korupnya di mana? Ya. Apakah karena karena banyak tertangkap saat Pak Jokowi menjawab, lalu korupsi ini dikatakan terjadinya pada waktu Pak Jokowi? Bukankah sudah mulai dari era Orde Baru itu sampai era SBY itu yang selalu sebenarnya korupsi itu sudah hal biasa. Jadi saat Pak Jokowi menjabat itu pun juga terjadi, dan waktu Pak Jokowi menjabat ini dianggap korupsi dan koruptornya ditangkap, baik yang korupsi yang sedikit maupun yang korupsi yang dalam jumlah besar. Elit-elitnya itu ditangkap. Makanya seolah-olah zaman Jokowi ini korupsi merajalela. Justru zaman Jokowi ini orang yang akan berbuat korupsi ini semakin ciut nyalinya. Karena semakin sulit. Begitu. Kembali pada pokok permasalahan bahwa saat ini terjadi kehebohan di dunia nih, misalkan virus corona, banjir ya, terus bencana-bencana yang lain ini, saya rasa ini merupakan kalau yang disebut di jangka Jayabaya ini adalah zaman kala bendu, ya. Kala ini zaman, bendu ini adalah sesuatu pembalasan. Kalau
saya semacam itu. Nah, karena itu untung-untungnya orang yang lupa ya masih beruntung orang yang ingat dan waspada, ingat terhadap Allah dan selalu waspada. Ini orang Jawa bilang biasanya semacam itu, sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada, ingat terhadap Allah dan waspada terhadap kejadian-kejadian apapun di dunia ini, dengan tidak mengurangi zikir atau ingat selalu terhadap Allah. Demikian ya klarifikasi atau yang ya, saya katakan di video yang lalu itu. Ini sebagai klarifikasi menurut saya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.